Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada yang lain. Dan jangan lupa tonton sampai akhir, jangan di skip. Selamat menyaksikan. Oke, video kali ini saya akan membahas mengenai research ethics, roles and receptionality. Etika dalam sebuah penelitian tentunya harus dipatuhi, karena tidak bisa sembarangan kita melakukan sebuah penelitian tanpa adanya kesepakatan dengan pihak yang lain, baik individu, kelompok maupun institusi ataupun lembaga. Baik, kita bahas untuk selanjutnya, yaitu tentang ada sekitar 4 bagian penting yang perlu diperhatikan oleh semua peneliti agar tidak melanggar sebuah kode etik dalam penelitian, dan harus ketahui apa yang boleh dan tidak dilakukan dalam sebuah penelitian. Di antaranya adalah informed consent as a dialogue, kemudian ada confidential and anonymity, kemudian ada deceptions, privacy and environment, kemudian yang terakhir adalah harms, carings, and fairness. Kita bahas satu persatu. Di antaranya adalah informed consent as a dialogue. Dalam sebuah penelitian atau seorang peneliti pasti dan harus melakukan sebuah izin ataupun meminta izin untuk melakukan sebuah penelitian. Karena dalam penelitian ada yang disebut dengan site plans atau rencana penelitiannya di mana, tepatnya di mana, siapa respondennya, itu harus jelas. Oleh karenanya, permintaan izin untuk melakukan penelitian ini sebuah keharusan dilakukan oleh sebuah peneliti. Ya, untuk apa? Untuk sebuah assurance, sebuah jaminan, ya, agar si responden, baik individu maupun kelompok atau lembaga, yakin kepada kita ketika kita melakukan sebuah penelitian. Apakah di dalamnya itu ada kesepakatan boleh dipublikasikan secara spesifik nama lembaganya, nama orangnya, respondennya, baik siswa kalau di sekolah ataupun di perusahaan barangkali. Selama itu ada kesepakatan dari dua belah pihak, maka itu tidak jadi masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika tidak ada kesepakatan, tidak ada persetujuan dari pihak yang akan kita lakukan penelitiannya. Dan kita melakukan sebuah dialog, ya, buat kesepakatan, kemudian bagaimana baiknya, cari win-win solution, jalan tengahnya. Kemudian yang berikutnya adalah confidentiality and anonymity. Ini adalah ada researcher has a dual responsibility. Ada tanggung jawab. Paling tidak ada dua tanggung jawab yang harus dilakukan, harus dipegang oleh seorang peneliti. Pertama adalah protection of the participants' confidence, ya. Confidences harus melindungi rahasia participants. Baik partisipan bisa lembaga, bisa perorangan ataupun kelompok. Kedua adalah protection of the information from the general reading public. Informasi yang kita peroleh itu harus dilindungi, terlebih ketika kita mau publikasi kepada publik pada hal layak umumnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada kesepakatan, maka bisa mengakibatkan fatal terhadap orang atau lembaga yang kita teliti. Kemudian yang ketiga adalah deceptions, privacy and empowerment. Di sini adalah quality researcher views deceptions, ya. Kebanyakan, hampir sebagian besar peneliti kualitatif atau peneliti yang lain itu memandang adalah penipuan. Deception itu penipuan. Penipuan adalah sebagai pelanggaran atas persetujuan atau privasi. Kalau di awalnya sudah ada kesepakatan tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh sebutkan nama lembaganya, personalnya ataupun yang lainnya,
maka kita sampai akhir pun, sampai selesai penelitian jangan sampai disebutkan. Tapi kecuali kalau ada kesepakatan membolehkan, itu silahkan saja. Karena ini akan mengakibatkan kerugian atau bisa orang merasa dipojokkan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah harms, carings, and fairness. Secara nyata untuk kerugian secara fisik mungkin tidak akan terjadi, jarang terjadi seperti itu dalam sebuah penelitian, baik kualitatif ataupun kuantitatif. Tapi secara psikologis, secara interpersonal, kepercayaan interpersonal itu akan menurun. Akan si responden ataupun lembaga tersebut merasa secara psikologis dirugikan. Apalagi ada data-data yang tidak sesuai barangkali, atau sesuai tapi rendah di bawah rata-rata jika nilai misalkan, maka itu akan merasa disalahkan, dibully ataupun dipojokkan. Oleh karenanya kita harus caring, harus peduli terhadap perasaan-perasaan yang akan dirasakan oleh si responden. Makanya ketika melakukan sebuah interview ya, ataupun observasi atau wawancara, cara kita mengambil data, maka apakah boleh dipublikasikan si namanya, apakah boleh dipublikasikan lembaganya, itu di situ harus ada kesepakatan dari awal, cara dialog itu ya, agar apa yang kita publikasikan kepada publik itu benar-benar real dan tidak ada masalah ke depannya. Berikutnya adalah, ini adalah ada yang disebut dengan standards and adequacy. Ya. Yang pertama adalah apakah fenomena yang kita teliti itu jelas ataupun diberikan batasan ketika melakukan sebuah penelitiannya. Jangan sampai terlalu mengawang-awang, terlalu jauh daripada apa yang kita siapkan. Harus benar-benar spesifik apa yang akan kita lakukan penelitian. Fenomena yang dipelajari ya, dengan jelas dan dibahas, dibatasi, jangan sampai secara umum saja. Kemudian yang kedua adalah apakah model penyelidikan, tujuan pertanyaan penelitian dan lain sebagainya disajikan dengan jelas. Yang ketiga adalah teknik pengambilan sampel. Apakah itu tekniknya pengambilan sampelnya secara random, apakah snowballing, ataupun hanya perwakilan saja. Apakah big sample apa small sample yang kita ambil, atau subjek penelitiannya seperti apa kita pengambilan. Itu harus jelas dari awal. Yang keempat adalah apakah disajikan dengan cukup detail. Apakah yang kita tujuan penelitiannya itu dijelaskan secara teknik pengambilan data seperti apa, ya, sampel size-nya seperti apa, itu harus dijelaskan atau tidak di awal. Itu harus benar-benar disebutkan di awal ketika kita melakukan sebuah penelitian. Kemudian, which multiple data collection strategies are planned? Cara pengambilan data seperti apa? Apakah triangulasi kita gunakan atau seperti apa? Apakah hanya observasi saja, atau observasi plus interview, atau dengan angket, questionnaires? Kemudian yang ketujuh adalah apakah peneliti menentukan bagaimana tujuan, ya? Apakah melakukan sebuah kesepakatan mana yang boleh dan tidak? Kalau tidak ada persetujuan seperti itu, maka penelitiannya bisa dianggap penelitian ilegal. Oleh karenanya, ini adalah penting bagi seorang peneliti untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari awal. Mulai dari judulnya jelas, research questionnya jelas, teknik pengambilan sampelnya jelas, pengumpulan datanya jelas, cara menganalisisnya jelas, agar tidak ada miskomunikasi antar responden dengan peneliti. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ya, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment this channel. Thank you very much for your attention. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada if you have questions, silakan sajikan ataupun cantumkan di komentar. Nanti saya akan respon pertanyaannya atau komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.